kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ya, Ibu, saya perhatikan akhir-akhir ini sangat sibuk sekali Bu ya. Rapat dinas, terus yang lain juga Ibu banyak sekali kegiatan. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Ibu, semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Doa yang sama. Di sini sebagai kepala sekolah PT SD Sekolah, saya Bu kemudian CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang ingin mengeksplorasi kegiatan di sini Bu. Terutama yang akan saya kembangkan itu adalah tentang dilema etika. Tentunya dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Maaf, menurut Ibu, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah ini, Bu? Baik, terima kasih. Dilema etika ini dan untuk di sekolah yang khususnya di Ciruas 2 tidak sedikit juga ininya kasusnya ya. Terutama Ibu mengidentifikasinya itu dari mulai sikap, dari tutur kata anak-anak dan juga bukan hanya anak-anaknya saja, seluruh warga sekolah SDN Ciruas 2 ini. Itu yang Ibu identifikasi. Kadang-kadang Ibu berdiri di luar sambil mengamati, datang juga sambil setiap anak datang, itu untuk diri sendiri. Baik, menurut Ibu, apakah ada hal-hal yang penting bagaimana Ibu ketika mengambil keputusan di sekolah ini Bu, untuk suatu permasalahan? Kalau terjadi masalah ya seperti selama ini kita seperti lakukan ya, kebijakan-kebijakan itu, keputusan-keputusan itu pertama kita musyawarahkan bersama ya, kasusnya apa ya, terus kita cross check bersama-sama dulu, bersama-sama nanti keputusannya juga mana yang harus kita ambil, kita melalui musyawarah bersama ini dari dengan teman-teman. Tentunya bukan hanya pihak yang hanya bermasalahnya saja, itu yang paling utamanya itu. Tapi ketika mengambil keputusan itu kita mengadakan musyawarah. Selama ini kita lakukan seperti itu kan, dan alhamdulillah. Oh, berarti bersama-sama Bu ya, kolaborasi, semua dilibatkan oleh Ibu sebagai pemangku kepentingan. Iya. Baik Ibu. Tidak hanya memutuskan sendiri gitu. Iya. Tidak hanya selama ini tidak memutuskan sendiri harus ini tidak ada. Baik Ibu. Menurut Ibu seperti apa prosedurnya itu untuk keputusan yang diberikan kepada guru atau siswa yang ada di sekolah terhadap kasus atau permasalahan yang terjadi? Berdasarkan kenyataan saja di sini ya, yang namanya kasus-kasus ini timbulnya yang saat ini terjadi ini dari anak-anak ya, dari anak-anak. Kalau untuk kita alhamdulillah ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi dari anak-anak biasa. Anak-anak itu dengan sikap mungkin karena faktor kebiasaan di rumah atau pergaulan dengan teman-teman di luarnya gitu ya. Kasus-kasus itu selama ini langkah-langkah yang Ibu ambil itu kan proses dulu, dipanggil dulu yang bermasalah dipanggil, di cross check dengan yang di anak yang di itunya juga sama, baru tahapan yang berikutnya itu kita panggil orang tuanya, wali kelas, kita berkumpul di sini apa, mana saksinya apa, gitu. Nanti keputusannya itu apa, yang tindakan yang akan kita ambil yang dalam untuk bisa disepakati juga oleh yang bersangkutan yang bermasalah dan juga dengan orang tuanya. Baik Ibu, setelah saya menyimak penjelasan Ibu tadi, Ibu sangat bijaksana sekali ya dalam memutuskan. Tapi menurut Ibu, apakah tindakan yang tadi itu betul-betul sudah efektif atau mungkin hanya beberapa persennya belum mencapai efektif? Kalau untuk melihat keefektifan prosentasenya ya, karena kita juga memantaunya, mengamatinya ya, baru sekedar di sekolah saja ya. Untuk pergaulan di lingkungan di rumahnya, tentu paling berkomunikasi dengan wali muridnya, dengan orang tuanya. Jadi
tingkat keefektifannya itu persentasenya itu sekitar 70% lah mencapainya. Karena apa? Karena kita juga untuk berkolaborasi dengan orang tua murid itu terkadang ada kendala, ya. Terkadang ada kendala waktu di sekolahnya, kemudian di rumahnya ini lagi melakukan lagi seperti itu kan wali murid kita membedikannya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau menurut ibu dari waktu ke waktu itu mungkin ibu merasa ada tantangan yang dialami. Tentunya ada Bu ya. Boleh kalau bisa berbagi contohnya. Tantangan pasti ada, terutama dari ibu sendiri. Tantangan dari ibu sendiri untuk memanage waktu, ya, untuk memanage waktu diri sendiri. Tantangannya itu mengajari beretika sendiri dulu. Bagaimana ibu juga supaya bisa menjadi teladan bagi teman-teman. Tantangannya di sini kalau untuk anak-anak, ya, tantangannya itu ya namanya kita sebagai guru, sebagai pendidik, anak diingatkan sekarang beberapa menit sudah melakukan lagi. Tantangannya itu kita tuh betul-betul harus bawel, ya, harus cerewet, ya. Luar biasa, bagus sekali tadi ya ibu sudah mengambil keputusan kebijakan. Kira-kira itu ibu dijadwalkan atau hanya spontan saja untuk melakukan keputusan-keputusan seperti yang tadi ibu jelaskan? Kalau keputusan itu yang diinginkan sesuai dengan apa yang terjadi, itu diambil tindakan secepat mungkin. Namun kalau untuk sosialisasi, tindakan-tindakan untuk menghindari hal-hal yang dilema etika itu kan sudah terjabarkan, selalu diingatkan pada saat upacara, pada saat kultum, setiap hari juga ketika ibu sering berdiri di luar sambil kanan mengingatkan bagaimana Ibu, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor lain yang dapat membantu ibu sehingga ibu memberikan keputusan ini? Keputusan itu diambil, ya, ada juga yang berdasarkan tindakan sendiri. Namun selama ini saya tidak ingin menjadi yang otoriter, ya. Sebab selalu keputusan bukan hanya 1-2 orang yang dilibatkan, kan seluruhnya itu supaya ada keselarasan, ada kebersamaan, ada tindakan yang tidak di luar jalur yang kita ambil. Ibu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Pengalaman yang baik mungkin ibu bisa diambil hikmahnya dari keputusan tadi. Boleh Bu diceritakan yang bisa dipetik hikmahnya dari keputusan yang tadi ibu ambil? Alhamdulillah, pertama, kekeluargaan, komunikasi dengan wali murid tidak ada kendala, dan ada perubahan sikap pada anak yang tadinya bermasalah, walaupun belum 100%. Terima kasih atas informasi yang diberikannya kepada saya. Luar biasa, saya banyak belajar. Insya Allah ilmu yang saya dapat akan saya terapkan di sekolah saya. Sama-sama, itu juga sama-sama masih belajar, sama-sama berdasarkan pengalaman sehari-hari itu belajar. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Keluarga saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu ada waktu Bu untuk saya? Ya Bu, ada. Udah lama di sini menjadi kepala sekolah di PAUD Nurul Ilmi Fadilah ini. Mungkin ada kendala ataupun berbagai dilema etika itu tentunya ada ya Bu ya. Ya. Di sekolah ini sering ditemukan baik dalam sehari-hari. Bisakah Ibu mengidentifikasi seperti apa ya Bu untuk dilema etika di PAUD ini? Di PAUD ini saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak ya Bu ya. Tentunya saya akan berkoordinasi dengan Ibu Yayasan untuk mengambil keputusan tersebut. Begitu. Tapi sewaktu-waktu mungkin Ibu bisa memutuskan sendiri tanpa seorang ibu yayasan. Iya Bu, bisa. Misalnya ada anak yang sedang tidak enak badan,
yang seperti apa begitu ketika ibu mengambil keputusan tersebut? Di tindakan yang saya lakukan, guru dan wali murid mengikuti aturan di dalam sekolah ini. Jadi misalkan saya memberi arahan kepada wali murid, guru, dan komite, alhamdulillah ibu-ibu itu mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Berarti mendukung ya Bu ya, semuanya ya Bu. Kalau menurut ibu nih selama menjadi kepala sekolah, tentunya ada tantangan-tantangan yang tidak kita inginkan. Ya pastinya ada ya Bu ya. Bagaimana menyikapinya Bu ya? Seperti itu. Kalau saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak sependapat tentunya Bu ya. Kadang dengan guru, dengan wali murid dan komite tidak sependapat, tapi saya akan mengevaluasi tindakan saya itu baik atau tidak gitu. Dan saya juga akan koordinasi dengan ibu ketua yayasan untuk perbaikinya lagi. Kira-kira menurut ibu sendiri apakah itu dijadwalkan Bu? Oh tidak Bu, itu tidak dijadwalkan ya Bu ya. Sifatnya itu hanya sewaktu-waktu saja. Sewaktu-waktu. Ya. Kemudian menurut ibu sendiri, apakah ada peran seseorang di sini atau faktor lain yang mendukung sehingga ibu ini mampu mengambil keputusan dengan bijak? Oh tentunya ada ya Bu ya, dari ibu ketua yayasan, dewan guru dan masyarakat semuanya ikut berperan Mengambil keputusan dan, kalau untuk keputusan tidak ya Bu ya, maksudnya kalau ditulis sekolah hanya guru, wali murid dan komite, ibu yayasan itu yang berperan. yang berperan. Semuanya mendukung tentunya ya Bu ya. Alhamdulillah sangat mendukung. Ya. Baik Ibu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ibu. Apakah ada mungkin sekiranya hal-hal yang Ibu ambil, hikmah yang dari Ibu mengambil kebijakan dari keputusan masalah kasus dilema etika ini? Ada ya Bu ya, saya belajar banyak dari orang lain untuk saling menghargai, belajar sabar, sungguh sabar. Ya. Baik Ibu Oja, terima kasih atas waktunya. Luar biasa saya berbagi ilmu dengan Ibu ya. Sama-sama terima kasih banyak juga kepada Ibu Rodia yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke